Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan semua, dari semua. Oke, kita akan mulai nih ya. Jadi melanjutkan studi kasus yang kemarin yang belum selesai. Ya, saya akan coba share terlebih dahulu studi kasusnya ya. Jadi kita akan coba buatnya ya. Jadi ada studi kasus yang dimana saya punya aplikasi yang ada di GitHub, kemudian akan di deploy ya aplikasi yang ada di GitHub di sini kita deploy ke dalam sebuah instance yang berada di area private subnet gitu ya. Jadi sehingga nanti aplikasinya itu bisa dilihat ya melalui sebuah load balancer ya, kemudian yang terakses ke public subnet gitu. Jadi load balancernya ini berada di public yang bisa mengakses ke sebuah server gitu ya, server yang berada di private. Nah, nanti server yang ada di private ini sifatnya akan di scaling. Tujuannya untuk apa scaling ini? Jadi pada saat trafficnya tinggi di area private ya, server satu ini sudah penuh, dia akan dialihkan gitu ya, akan membuat instan baru supaya tidak berat di satu sisi gitu. Jadi akan bertambah nih, misalnya CPU-nya sudah 70% misalnya. Nah, dia akan membuat auto scaling sendiri ya. Kenapa tujuannya? Supaya server yang sudah diakses oleh misalnya 1000 orang itu tidak langsung ke sini, tapi bisa dibagi beban gitu ya. Jadi misalnya contoh tadi kasus, misalnya kalian pernah belanja di e-commerce, itu kan biasanya ada promo-promo di misalnya 12 12, 11, 33 dan seterusnya. Nah, itu kan pada saat kok tanggal-tanggal promo tersebut kan itu lagi tinggi-tingginya ya. Nah, itu gimana caranya supaya aplikasi yang sudah ada tidak ngedown gitu ya, servernya tidak ngedown, jadi tetap berjalan. Jadi ketika misalnya CPU-nya sudah 70%, dialihkan ke server yang kedua dan seterusnya. Misalnya kita batasin sampai dengan 5 server gitu di scalingnya. Nah, dari situ semua kan nggak mungkin dikasih satu persatu gitu ya, satu persatu server-servernya gitu, IP-nya. Nah, oleh karena itu kita gunakan yang namanya si load balancer. Load balancer ini artinya dia akan menyeimbangkan nih, mana server yang sudah penuh dialihkan secara otomatis gitu melalui si load balancer gitu. Jadi misalnya ada dua server yang aplikasinya sama, nah ini fungsinya untuk menyeimbangkan nih, mana yang memang masih kosong, dia akan dialihkan gitu ya. Jadi tidak menumpuk di satu server sampai dengan batas maksimum scalingnya ditentukan. Misalnya sudah 100% nih masing-masing scaling, dia akan membuat dengan batas maksimum misalnya 5 server gitu ya, tanpa harus kita konfigurasi secara manual gitu. Ini yang ada di dalam satu private. Nah, kemudian di dalam public subnet juga ada yang namanya server lagi. Untuk apa? Tujuannya untuk ngeremote gitu, untuk ngeremote si server yang ada di private, karena private kan tidak bisa diakses dari luar ya, karena dia tidak punya IP public. Nah, sedangkan untuk yang instant di sini ya, ini nanti punya server ya, punya IP public, bisa ngeremote sehingga nanti bisa ke dalam suatu servernya private gitu. Nah, jadi di dalam sini ya saya punya aplikasi PHP sederhana ya, kemudian akan dideploy di dalam sebuah server ya di dalam private, dan juga nanti akan memisahkan nih. Jadi tidak menggunakan database ya, databasenya tidak diinstal di dalam sebuah server, melainkan kita akan menggunakan sebuah RDS ya, database yang terpisah gitu, yang instannya memang sudah disiapkan gitu ya, karena kemarin belum selesai ya kita ngebahas gitu. Nah, itu ya. Jadi saya akan coba nih ngebuat satu VPC terlebih dahulu ya, yang berada di dalam region Virginia dengan minimal 2 availability zone, karena di dalam
load balancer itu pasti membutuhkan 2 availability zone ya, minimal 2 gitu, sehingga nanti bisa diakses. Dan juga di sini di private pasti akan menggunakan NAT nih, private 1 dan private 2 pasti akan menggunakan NAT gateway seperti itu ya. Gitu ya, jadi bisa dilihat nantinya akan kita mulai gitu ya. Jadi bagaimana kita akan ngebuat satu VPC ya, kemudian akan ngebuat 2 buah public subnet, 2 buah private subnet dengan NAT, dengan internet gateway, dan juga masing-masing public subnet dan juga private root gitu ya, public root dan private root gitu. Oke, kita akan mulai ya rekan-rekan semua. Jadi supaya ngebahas nih modul yang kemarin belum selesai, kita bahas gitu sebelum kalian mengerjakan soal ya, latihan soal yang sudah dikirimkan tadi gitu. Sebagai contoh di sini ya. Kita sebelum itu paham tidak masalah ini, masalah dari topologinya kira-kira? Paham ya? Cara studi kasusnya kalau memang ada tidak paham silahkan ya tanyakan gitu, jangan nanya ke orang yang memang belum paham gitu ya. Jadi dibahas di grup supaya semuanya mengerti gitu. Kalau bisa jangan japri, di grup aja biar rame grupnya ya. Oke, dari sini semua kita akan coba nih buat studi kasus ya, mudah-mudahan selesai ya dalam 1 jam ya, supaya tidak terlalu malam gitu ya. Oke, sekali lagi saya akan buat nih ya dalam studi kasus di sini ya. Yang pertama saya akan ngebuat 1 VPC, 2 availability zone, kemudian 2 public subnet, 2 private subnet ya, 1 public root dan 1 private root gitu. Oke, saya sudah masuk ke konsol ya. Saya sudah masuk ke konsol di sini, kemudian kita akan coba bahas ya terkait dengan bagaimana sih polanya ya, pola untuk membuatnya. Kita pakai cara cepat ya. Kita akan buat 1 VPC ya. Kemudian karena ini ada database, saya akan buat 1 RDS ya biar cepat selesai ya, 1 RDS ya, dengan menggunakan engine-nya adalah MySQL ataupun MariaDB ya. Saya coba menggunakan MariaDB yang memang digunakan template-nya adalah untuk yang free tier ya, karena untuk yang dev dan production ini tidak bisa menggunakan akun yang untuk belajar gitu. Kemudian instannya saya akan ganti ya, misalnya belajar RDS ya, dan passwordnya saya berikan yang mudah saja gitu, karena untuk belajar ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk kelasnya saya menggunakan yang sederhana aja ya, yang micro ya, dan dengan konektivitas ya, konektivitinya nantinya akan kita buat dengan menggunakan 1 IP ya. Oke, maaf, 1 IP. Ini karena VPC nya belum kita buat dulu VPC ya, 1 sebelum lanjut nih. Nah, supaya cepat, kemarin kan diajarkan sama Mas Betul kan dari VPC only ya. Nah, sekarang saya coba jelaskan dengan VPC and more. Ini artinya lebih cepat gitu ya untuk membuat satu project VPC, di mana nanti kalau memang VPC-nya bisa dilihat ada subnet ya, A dan B, ada root ya, private dan public gitu ya, sehingga nanti ada satu internet gateway-nya gitu ya. Kita akan coba nih di sini. Jadi kalau diberikan sama Mas Betua kemarin 1 ya, sekarang kita buat ya, namanya misalnya contoh adalah belajar ya, belajar VPC di sini. Kemudian si IDR-nya kita sesuaikan dengan yang ada di sini, contoh 175.10.16 ya, 175.10.00/16 ya, dimana ada IP versi 6
ya, IP versi 6-nya dengan 2 availability zone ya, dan 2 public serta 2 private gitu. Dan kita akan sesuaikan nih. Yang pertama public itu 0 dan 1 ya, kita custom ya. Untuk public 0 dan 1 di /24 ya. Kemudian yang kedua private 1 dan private 2 itu ada di 2 dan 3 gitu ya. Di /24 Oke, ini ya, jadi kita sudah buat nih 2 buah public subnet ya. Ini public subnet 1 dan public subnet 2 ya. Jadi ada public sama-sama di private di zona A dan zona B ya. Ini ada private. Kemudian saya butuh NAT di sini. NAT untuk menghidupi memberikan akses internet ya terhadap si private. Karena kalau public kan menggunakan internet gateway seperti itu ya. Jadi saya butuh satu NAT gateway untuk AZ ya, untuk availability zone-nya gitu. Saya butuh, kemudian ada internet gateway ya guys untuk IP versi 6 only ya. Ini kita tidak perlukan gitu ya. Kemudian juga kita jangan lupa untuk mengaktifkan enable DNS hostname dan enable resolusinya gitu. Ya, ini kita buat otomatis semuanya sudah jadi ya. Ini cara cepat sebetulnya, tapi tidak semuanya bisa menggunakan secara struktur di sini ya. Strukturnya menggunakan yang langsung itu tidak semuanya jadi gitu. Ada kasus-kasus yang memang tidak bisa diizinkan untuk menggunakan cara cepat gitu ya. Ini sambil berjalan nih ya, sesuai dengan kondisi. Ini ada 1, 2, 3, 4 sudah dijalankan. Nanti kita akan buat untuk yang namanya routing ya, routable gitu. Jadi kita akan buat satu route untuk public dan satu route untuk private. Walaupun di dalam yang kita buat ini sudah otomatis gitu ya, otomatis dibuat gitu. Tapi kita tidak akan menggunakan yang sudah ada gitu. Nah, ini lagi berjalan, kita akan beralih ke dalam sebuah RDS ya, karena nanti proses RDS itu lama gitu ya untuk membuat ya. Saya ulang lagi, saya menggunakan MariaDB untuk mendevelop ya aplikasi sederhana yang ada di dalam GitHub gitu. Ini belajar RDS, nama instannya, kemudian ini ya, jadi nama ini ya apa tuh dari si aplikasi yang ada sederhana gitu ya, untuk apa, untuk membahas tabel karyawan dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, ini ada belajar RDS, kemudian passwordnya jangan lupa ya. Kemudian di bagian sininya ya, kita sudah buat ya VPC-nya tadi dengan 4 subnet dan 2 availability zone. Pilih yang tadi ya. Kemudian untuk subnet grupnya supaya contoh bisa diakses ya, supaya bisa di remote, kita menggunakan yes, kita diaktifkan gitu. Dan juga kita akan buat satu security group gitu. Ini adalah untuk RDS, dimana kita simpan di availability zone yang bagian A ya. Oke, selanjutnya ini maksudnya apa? Dia akan memberikan akses ya terhadap IP public kita ya. Kalau kita buat security group di sini, memberikan akses kepada IP public kita yang kita gunakan sekarang gitu ya, IP internetnya. Nah, selanjutnya adalah di additional konfigurasi kita akan setting nih, karena saya akan mendevelop satu aplikasi sederhana ya, CRUD ya, dengan
aplikasinya gitu, dengan nama database-nya di sini adalah karyawan ya. Saya buatkan satu database-nya namanya karyawan ya, sebelum kita lanjutkan supaya bisa diakses gitu ya. Nah, udah kita buat ya, karena database ini butuh proses ya lumayan lama. Ya, sambil kita buat, dan kalau tidak ada masalah kita bisa ya gunakan yang sudah ada gitu. Oke, dia ada masalah sebentar. Ini nggak perlu ini ya, nggak perlu IP versi, nggak perlu dua IP, satu aja. Ya, oke, dah, silakan kita lanjutkan ya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi bisa dilihat statusnya adalah kita sudah berhasil, kembali lagi ke PVC ya. PVC statusnya sudah berhasil kita buat belajar PVC, kemudian subnetnya juga sudah dibuat ya. Public A, public B, kemudian ada rootnya ya. Jadi di sini ada sebenarnya ada satu public dan satu root, satu private gitu ya. Tapi di sini dibuatnya dua. Ini yang contoh ya. Nah, lihat sudah masuk semua ya, termasuk sampai dengan si NAT gateway-nya. Ini secara otomatis ya. Artinya kita sudah berhasil nih membuat satu PVC, dua public subnet, dan dua private subnet gitu ya. Nah, ini untuk database-nya juga sudah dibuat ya, sedang dibuat. Oke. Ya, ini sudah dibuat. Kemudian kita akan lanjut nih ke dalam sebuah server ya. Servernya di EC2. Ya, ini ngebahas ya, kita bahas dulu ya yang kemarin gitu. Jadi kemarin sudah diajarkan juga sama Mas Betua supaya bagaimana menginstal, mengkonfigurasikan ya server dengan OS Ubuntu supaya bisa diremotekan kawan-kawannya gitu ya. Oke, kita kembali ke halaman di sini ya. Saya hapus dulu yang sudah ada. Oke, baik. Gini ya, jadi saya akan coba buat sederhananya ya. Kalau kemarin ya, untuk membuat suatu server langsung saja dijalankan instannya. Nah, kalau sekarang saya akan contohkan bagaimana membuat suatu template ya, template terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti supaya bisa di auto scaling gitu ya, supaya dibuat auto scalingnya secara otomatis gitu ya. Nah, saya di sini akan coba buat suatu launch template ya, dimana untuk masternya. Jadi teman-teman semua kalian tidak perlu buat lagi untuk konfigurasi dari awal. Kita konfigurasi di launch template-nya ya, mulai dari OS-nya dan kawan speknya kita buat di sini ya. Kita buat LT server ya, namanya contoh di sini. Sesuaikan di sini adalah production web app di sini. Kita kasih tag ya, name, namanya adalah production ya. Kemudian untuk OS-nya kita gunakan untuk Ubuntu ya. Kemarin juga teman-teman pasti menggunakan OS Ubuntu ya. Kita gunakan untuk yang Ubuntu server ya, yang versi 22. Kemudian untuk type-nya kita gunakan yang keluarga T3 ya, generasi 3 gitu ya. Yang nah sebentar. Oh, karena di sini nggak ada yang free tier, kita gunakan yang free tier aja, yang di T2 ya, T2 Micro gitu, Gen 2 gitu. Nah, kemudian kita akan buat template nih, key pair ya, untuk akses ke SSH-nya. Kita buat dulu ya, buat satu key ya, untuk akses ya.
saya kasih nama server ya, kemudian tipenya adalah untuk yang PEM gitu, karena nanti butuh masuk ke dalam suatu private key-nya gitu, private servernya. Kita buat ya dengan nama server. Kemudian di sini kita tidak akan mengincludekan template-nya gitu ya, karena nanti bisa disesuaikan. Dan buat satu security group yang isinya adalah SG untuk web app ya, dimana tujuannya adalah allow port SSH dan HTTP gitu. Nih, jangan lupa VPC-nya adalah VPC yang kita pilih ya. Security groupnya kita allow-kan, misalnya ada port 22 ya, kemana, ke anywhere ya, semua ya, contoh saja ya ini. Kemudian juga ada yang port untuk 80 ya, anywhere juga ya. Di sini bisa kita ke port HTTP ya. Dan networknya ini adalah untuk yang di bagian interface gitu ya. Oke, kita create ya di sini. Jadi kemarin kita akan diberikan langsung untuk template ya, Lance template. Nah, sekarang kita akan coba nih bagaimana kita akan membuat dari satu Lance template ya. Untuk apa? Untuk bisa dikonfigurasi gitu ya. Kita buat misalnya kita butuh kita install ya. Kita tampilkan instannya ya, berdasarkan dari template yang sudah dibuat gitu. OS-nya sudah dibuat, kemudian key-pair-nya ya. Ini adalah untuk yang di bagian private ya. Jadi jangan lupa untuk memilih gitu ya, memilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya contoh di private gitu ya, private subnet ya, satu ya, kita pilih satu. Kemudian yang namanya server ya, tidak perlu ada server private, tidak perlu ada public ya, IP publiknya gitu. Kita launch. Nah, ini contoh ya. Jadi kita sudah buat satu instan lagi ya, yang tujuannya adalah untuk membuat aplikasi ini, mendeploy di sini ya, mendeploy dari GitHub. Dia tidak ada IP private-nya, IP publiknya, hanya ada IP private gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, kita buat lagi gitu ya, buat server kedua dari Lance template ya, sama maaf, kita Lance instant ya, dari template, satu untuk private dan satu untuk public gitu ya. Kalau di public kita butuh yang namanya sebuah IP ya, IP public gitu. Ini masih sama ya. Kemudian jangan lupa untuk yang subnetnya kita pilih yang di belajar di public ya, supaya bisa diaktifkan. Di sini jangan lupa untuk mengaktifkan sebuah IP ya, IP public di sini. Oke, sudah ya. Jadi kita akan coba nih tes dengan konfigurasi yang sudah ada. Nah, template-nya sudah tersedia. Subnetnya sudah ke public gitu ya. Jadi kita akan buat dua server ya, satu public dan satu adalah private gitu. Oke, ini kita ganti public ya. Kemudian yang kedua adalah private gitu. Ini adalah salah satu contoh studi kasus yang kemarin ya, yang belum kita bahas gitu. Bagaimana kita membuat satu aplikasi ya,
yang nantinya bisa diakses oleh si load balancer. Oke, ini sudah ya contoh dulu sebelum kita melakukan auto scaling nih ya. Auto scalingnya belum kita jalankan. Oke, kalau sudah kita tes ya, tes untuk si server publiknya ya, saya dengan menggunakan putih gitu ya. Oke, di sini. Oke, karena tadi saya sudah buat ya untuk private key-nya dengan yang namanya server ya, server.pem ya. Artinya nanti kita butuh mengkonversi nih, mengkonversi karena di dalam sebuah SSH dia butuhnya adalah private, sedangkan PPK ya bentuknya. Sedangkan yang kita buat tadi adalah si server.pem. Nah, oleh karena itu saya gunakan software ya, software yang namanya Putigen. Untuk apa? Untuk membuat private key-nya yang tadi dari si server PEM ini ya, server PEM saya buat ya, saya save ke dalam private key. Kita kasih nama misalnya server.ppk ya, server ppk di sini. Tujuannya kenapa tidak langsung ke ppk tadi pas saat membuat private key-nya, karena nanti yang diperlukan oleh private subnet ya, server yang berada di private itu butuhnya PEM bukan PPK gitu ya. Ini sudah ya, sudah dibuat. Saya cari tadi servernya ada, private key-nya ada di PPK, kemudian saya login gitu ya, sampai ada histori seperti ini. Kita login ya. Baik, server untuk yang di public itu sudah berhasil gitu ya, artinya sudah selesai. Nah, sudah bisa jalan nih, kita tes dengan internetan bisa atau tidak gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian ya kita akan buat nih satu, ngedeploy dulu ya, ngedeploy aplikasi dulu ya yang berada di area private nih. Nah, otomatis kita harus melakukan SSH ya, SSH di dalam sebuah private key-nya. Nah, ini ya, jadi bagaimana kita akan membuat satu ngedeploy aplikasi di dalam server private. Nah, gimana caranya? Kita harus nge-SSH gitu ya. Oleh karena itu, tadi kan diminta untuk yang namanya private key ya, private key yang namanya server.pem ini. Nah, server.pem ini harus kita upload terlebih dahulu ke server public ya. Kita buat satu file dulu ya, sudo nano server.pem ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk kita buat private key-nya gitu. Boleh diupload langsung ke servernya atau kita buat secara manual gitu ya. Ini contoh ya. Nih hasil ini saya copy paste ya ke dalam sebuah private-nya di sini di bagian servernya. Kalau sudah di save ya, kemudian jangan lupa untuk PEM-nya ini kita kasih permission 400 ya, supaya dia bisa jalan. Nah ya, setelah itu ya baru kita SSH ya, SSH sudo SSH min i dalam kurung isinya adalah private key-nya ya, jangan lupa di sini formatnya server.pem, username-nya, dan jangan lupa adalah ini adalah IP dari server private-nya ya. Oke, kita aktifkan ya, di-yes-kan. Nah, sehingga kita berhasil masuk nih ke dalam sebuah servernya private ya. Tinggal kita tes. Ini sudah bisa internetan, dan jangan lupa ya, untuk perintahnya adalah kita harus mengupdate terlebih dahulu nih di sini ya, apt update untuk instalasi web servernya. Contoh ya, apt update min y ya, ini contoh.
Kemudian kita akan mulai nih. Oke, sambil menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan ya, sambil langsung saja gitu ya. Ya, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, oke, seperti itu. Jadi kita akan coba nih bagaimana menginstalasi ya web servernya, apa yang kita perlukan gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ini masih pakai PHP 7 ya. Kita install saja instruksinya gitu. Ya, ini saya sudah buat instruksinya supaya bisa digunakan gitu ya. Oke, setelah ini saya coba install ya. Kebutuhannya adalah web server Apache, kemudian PHP-nya, dan engine-engine yang lainnya yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian nantinya akan ngeklon ya source code yang ada di dalam sebuah GitHub ini ya, GitHub yang sederhana ya, dengan instruksi yang ada gitu ya. Oke, saya langsung untuk mengcloning gitu ya. Git clone, kemudian ada alamatnya di sini ya. Kita cek ya bahwa sudah ada fokus belajar ya, belajar CRUD. Ini kita akan pindahkan ya ke dalam sebuah directory untuk PHP ya, yaitu ada di var www.html gitu ya. Ini saya move aja ya, mv kemudian read ya. Sini saya pindahkan dulu ya ke var www.html. Oke, kemudian kita masuk ya cd ya. Kita akan pindahkan isinya yang ada di dalam folder belajar CRUD ini supaya langsung ke direktori utama gitu ya. Kita pindahkan ya, move, kemudian con, edit ya, ada add, delete, index ke var www.html ya. Oke, ini kita bisa lihat ya, hanya sisa dari si SQL-nya aja ya. Ini sudah ya, jadi kita akan coba buat hapus ya, rm min rf ya, sudo belajar ya, kita hapus folder yang sudah ada. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi kita harus selanjutnya adalah diminta untuk melakukan konfigurasi database ya. Ini databasenya tadi sudah kita buat ya, dan juga sudah selesai ini. Oke, gimana sih cara ngeremote-nya dari databasenya ya? Kalau kemarin mungkin teman-teman semua bisa install langsung ya di sini databasenya. Nah, ini di sini kita pisahkan ya. Jadi database tidak masuk ke dalam sebuah server, melainkan hanya terpisah ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, sudah selesai databasenya. Kita copy di sini ya, di bagian kalau kita klik ya, di bagian RDS-nya kita klik, kemudian ada yang namanya sebuah endpoint. Endpoint ini untuk apa? Untuk
alamatnya ya, ibaratnya hostnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini di bagian konnya ya, nano PHP ini kita sesuaikan nih ya. Jadi hostnya kita ganti ya dengan endpoint yang sudah ada. Ini kemudian username-nya tadi admin ya, dan juga passwordnya adalah 1-8, dan nama database-nya yang sudah dibuat adalah karyawan ya, gitu ya. Jadi cara pengaturannya, penyimpanannya hampir sama gitu ya, dimana koneksinya berada gitu ya, username, password, dan nama database-nya itu hampir sama semuanya. Oke, kita yes-kan ya. Nah, selanjutnya karena tadi di dalam GitHub ini ada database-nya ya, ada database-nya, otomatis kita harus mengupload nih, memindahkan si .sql ini ke dalam database tersebut gitu ya. Kita bisa mulai saja dengan software tambahan ya, Heidi SQL ya, kalau tergantung dari remote database yang biasa digunakan menggunakan apa gitu ya. Karena saya pribadi cenderung menggunakan si Heidi ya, lebih ringan gitu ya. Ini kita akan ngeremote nih ke dalam endpointnya si database ya, menggunakan Heidi gitu ya, Heidi SQL. Ini tergantung dari kalian ya, biasanya menggunakan apa. Bisa juga menggunakan PHP admin, yang penting bisa ngeremote ke servernya. Ya, admin kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, kalau sudah di open tuh, sampai bisa terlihat apakah berhasil atau tidak gitu. Oke, ini kalau di sini tidak bisa ya, berarti kita harus kembali ke halaman VPC ya, cek di bagian security groupnya apakah dia diizinkan untuk dibuka ya secara publik gitu. Ini kita ganti ya menjadi anywhere ya. Kita save ya supaya bisa diakses oleh level banyak gitu. Oke ya, sambil ditunggu nanti dia akan bisa. Oke, sebentar, kita harus cek di bagian security-nya ya, ada masalah apa gitu ya, supaya nah dilihat sini. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Silahkan ya. Jadi sebelum kita lanjutkan nih.
atau kita coba buat baru ya. Satu menggunakan MariaDB dan satu lagi menggunakan MySQL. Ini sama ya, retir, kemudian nama databasenya adalah misalnya karyawan ya, identifikasi. Nah, ya kita buat ya. Kita buat hampir sama ya, satu dengan MariaDB dan satu lagi dengan menggunakan MySQL. Di sini kita tunggu sampai dengan selesai gitu ya. Ini salah satu contoh studi kasusnya gitu ya. Oke, ini sambil menunggu kita tes dulu ya. Tes dulu untuk di bagian server lagi ya, server private. Kita cek dulu ya, kita buat sederhana supaya apa? Supaya nanti bisa diakses. Kita bikin satu template HTML ya. Ya, jadi kita bisa buat satu file sederhana dulu ya, biar bisa dibuat gitu ya. Saya akan buat satu file PHP info ya, supaya teman-teman semua bisa menampilkan, menambah gitu ya. Ini indeksnya kita ganti dulu ya, cp ya, sudo min r index, sudo cp index ya, .php menjadi index alt.php gitu ya. Kemudian saya akan rename nih indeks utamanya. Kita hapus ya. Jadi saya akan buat satu file sederhana untuk menampilkan PHP infonya ya. Info PHP atau PHP info ya. Oke, ini artinya sudah berjalan ya. Untuk si Apache-nya jangan lupa kita aktifkan ya, sudo systemctl enable Apache 2. Oke, sudah ya, ini ibaratnya sudah berjalan ya. Kemudian kita akan coba dulu nih buat satu instan ya, satu load balancer ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa server private-nya Apache ini sudah berjalan, diakses dari load balancer. Oke, saya buat satu di bagian instan ya, di bagian EC2 saya akan buat satu target group yang bisa mengakses ke port 80 ya. Instan dimana di sini adalah untuk target ya, targetnya dari instan untuk port 80 gitu ya. TG private namanya, contoh ya. Kemudian tipenya adalah untuk penggunaan IP address ya, dimana VPC-nya sudah yang kita buat gitu ya, 80. Kemudian health check-nya adalah di bagian HTTP, dan ini langsung ya, karena tadi kita membuat satu file index ya, indeksnya langsung ke folder root. Jadi nanti kalau misalnya ada dalam folder lagi, tinggal ditambahkan foldernya, namanya apa gitu ya. Kita akan cek thresholdnya kurang lebih selama ya berapa threshold, kemudian kita cek ya per berapa menit gitu ya, intervalnya
setiap 30 detik dia akan ngecek nih individualnya seperti apa. Dan juga kalau berhasil dia akan menampilkan kode 200 gitu. Ini untuk yang target grupnya gitu. Ya, diambil dari mana? Dari si server yang private. Ini contoh ya, contoh dulu gitu. Include ya, kita buat. Ini target grupnya untuk mengambil ya instan mana yang memang sudah dijadikan data gitu ya. Kemudian setelah target grupnya dibuat, kita akan load balancer ya. Kita buat load balancernya supaya memastikan si server yang di private tadi berjalan gitu ya, berjalan ketika diakses menggunakan load balancer. Load balancernya karena port HTTP ya kita menggunakan yang levelnya aplikasi ya. Dimana di sini level aplikasi untuk load balancer ya ada 3 ya. Ada yang levelnya untuk aplikasi yaitu port HTTP dan HTTPS. Network load balancer di sini artinya untuk yang port TCP, UDP dan TLS. Dan juga ada yang untuk gateway di sini ya, yang memang sudah disiapkan gitu ya. Jadi kita akan gunakan untuk yang HTTP ya. Di sini saya kasih nama LB private ya, LB server private, tapi dia dapat diakses oleh internet ya, bukan internal. Internet facing dengan dual stack IP ya. Maaf, dual stack ya, dengan VPC-nya yang kita buat gitu. 1A dan juga 1B ya. Jadi sesuai dengan yang dibilang tadi bahwa load balancer itu minimal punya 2 availability zone ya, untuk memastikan ada A dan B-nya. Kemudian untuk security groupnya, karena tadi kita sudah buat yang sederhana ya, yang bisa mengakses port 80, kita pilih. Kemudian untuk listenernya dan routingnya itu diambil dari target yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu TG private ya, di port 80 ya. Anda kalau sudah di create load balancer ini artinya kita akan menunggu nih sampai statusnya berhasil ya. Jadi nanti load balancer ini yang akan bisa mengakses gitu ya. Kalau statusnya sudah berjalan, dia bisa diakses gitu ya. Sambil menunggu nih si target grupnya berhasil atau tidak ya. Di sini bisa kita lihat ya, sambil menunggu prosesnya dia akan ada proses inisial dulu ya. Kenapa? Karena belum berhasil ya, belum siap gitu ya. Sambil menunggu statusnya berhasil atau tidak, kita tunggu dulu gitu ya. Ya, si load balancernya juga belum jalan gitu. Jadi kita tunggu sampai benar-benar siap ya, baru nanti bisa dipanggil gitu. Nah, sambil menunggu ya kita kembali lagi ke si database ya. Tadi sudah buat 2 database ya. Yang pertama belajar alias belum kita cek lagi ya. Nah sekarang saya coba masuk ke database yang kita buat kedua ya. Ini kita contohkan ya, endpointnya kita copy ya. Kemudian kita coba nih paste admin dan kawan-kawannya gitu. Bisa tidak di remote ya. Oke, tidak ada masalah ya. Oke, sebentar. Kita fokus dulu ke load balancernya ya, sebelum ke database gitu ya. Nah, ini statusnya sudah healthy ya. Jadi kembali lagi ke load balancing. Jadi statusnya harus healthy ya, harus healthy. Artinya sudah bisa dipanggil nih. Kalau statusnya healthy, si servernya tidak ada masalah gitu ya. Dan ini juga sudah aktif dan kita ceknya, kita copy DNS-nya, kita paste gitu.
bisa atau tidak gitu ya. Ketika kita manggil suatu LB ya, ini harus berhasil gitu ya. Nah, nih jadi bisa dilihat ya teman-teman semua, load balancernya jalan ya. Ini sebagai contoh dengan menggunakan si PHP info ya. Jadi bisa dilihat nih IP-nya berjalan tidak dengan dua IP ya. Jadi kalau di load balancer IP-nya akan berubah nih. 137 dan satu lagi adalah yang kedua nih ya. Itu ya. Jadi ini belum berubah karena kita belum menggunakan dua server gitu ya. Masih dalam satu server yang sama untuk private-nya. Jadi belum ada dua availability zone gitu. Itu ya teman-teman semua. Jadi bisa dilihat statusnya dari si target grupnya adalah berjalan atau tidak. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Mas Betua ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, ditambahkan, silahkan. Cukup Pak Sandi. Cukup ya. Itu ya, jadi studi kasusnya sudah bisa dijalankan ya untuk yang server yang berada di private-nya, kemudian bisa diakses oleh si load balancer-nya. Itu yang kemarin jadi masalah ya, belum pada ngumpulkan gitu. Nah, mudah-mudahan kalau udah lihat ini, soal yang dikirimkan di grup itu bisa dijelaskan ya, bisa dibuat gitu. Ya, ini bisa sebagai salah satu contoh. Sampai dengan si load balancer. Nah, sekarang sambil menunggu si database-nya, kita buat nih bagaimana scaling ya. Jadi bagaimana studi kasusnya kalau servernya sudah penuh nih di bagian private-nya penuh, kita akan buat secara otomatis nih. Ya, secara otomatis kita akan buat gitu. Dari mana? Oke, kita buat image ya. Jadi kita akan buat satu image terlebih dahulu nih. Bisa tidak ya untuk yang auto scaling ya. Jadi kita akan buat satu auto scaling dari sistem yang sudah berjalan gitu ya. Ya, dari template yang sudah tidak kita buat, yang kita buat tadi, kita buat satu template ya, ASG ya. Kita buat satu templatenya dari template yang sudah ada gitu ya, berdasarkan sebuah ini ya. Jadi kita akan buat nih satu auto scaling group ya, berdasarkan dari template ya, template yang sudah kita buat sebelumnya. Namun kan di sini templatenya masih polosan ya, artinya si aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat tadi tidak ada gitu ya. Nah, kita akan modifikasi si bagian templatenya nih, bagian launch templatenya, supaya apa? Supaya kita bisa langsung menggunakan ini ya, auto install ya, auto install di sini. Oke. Jadi di bagian untuk advance di bagian launch template ya tadi ya, ada di bagian bawah ada yang namanya advanced details ya. Kita akan gunakan yang namanya user data di sini. Kemarin Mas Betua juga sudah menyampaikan bahwa ada user data ya, bagaimana membuat suatu instruksi dengan pola yang sudah ada gitu ya. Nih, jadi kita akan buat satu user data ya di sini menggunakan script base ya, bin base. Ini contoh dari penggunaan script base ya, dengan instalasi ya, instalasi yang sudah diberikan contoh di sini ya, apt update, kemudian kita tambahkan lagi ya di sini sampai seterusnya ya.
ini contoh ya penggunaan dari si database-nya itu. Bahwa yang diperlukan adalah Apache, PHP, kemudian ada CLI, Git ya, karena kita akan nge-git clone gitu ya. Kita clone ya, jadi kita akan instalasi nih ya, bahwa git clone dari sini ya disimpan ke dalam sebuah HTML ya. Ini jangan lupa untuk mengaktifkan ya systemctl enable Apache 2 gitu ya. Sini ya, jadi kita buat satu folder ya, dimana mengaktifkan git clone-nya, kemudian yang berada di dalam git disimpan di dalam sebuah folder HTML gitu ya. Atau nggak usah nge-clone dulu ya, sebagai contoh ya, kita buat saja gini ya, echo info PHP ya, yang ditujukan ke dalam file www ya, namanya adalah index.php ya. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan gitu ya. Isinya adalah index.php, isinya adalah PHP info ya, jadi bukan aplikasi gitu. Jadi aplikasi nanti kalian coba sendiri gitu ya. Ini kita buat template-nya ya. Nah, ini nanti ada dua versi yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita setelah dua versi ya, kita pilih auto scaling group ya. Supaya apa? Supaya servernya nanti bisa dibuat secara otomatis gitu ya. ASG dari template-nya versi berapa nih? Versi 2 ya, yang terakhir yang kita buat. Kemudian kita next ya. Sesuai dengan kebutuhan, kita pilih VPC yang sudah kita buat dengan minimal 2 zona ya, yang berada di area private ya, private subnet gitu ya. Nih. Oke ya, next. Kemudian kita pilih yang load balancernya. Load balancernya tadi sudah ada yang existing ya, kita sudah membuat sebelumnya, dan berdasarkan load balancer yang sudah kita buat itu ada di target groupnya di private ya, karena kita tadi sudah buat target group ya, target group yang sudah existing gitu. Kita gunakan ada lattice service-nya, kita gunakan yang no saja ya. Untuk itu aktifkan untuk pengecekan load balancing check-nya ya, selama berapa lama? Ini kurang lebih selama 1 menit ya, per 60 detik gitu. Kemudian juga ada yang namanya sebuah CloudWatch, ini adalah untuk memonitoring ya hasilnya seperti apa, kita aktifkan ya. Karena namun hati-hati, penggunaan CloudWatch ini akan berbayar ya, lumayan mahal juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba ngecek ya. Nah, selanjutnya kita nextkan, di mana di sini ada desired capacity ya, capacity dari si auto scalingnya berapa yang diaktifkan ya, paling minimal aktif berapa ya. Jadi contoh ada servernya minimal aktif 1, minimumnya 1, dan maksimumnya misalnya kita buat 3 gitu ya, 3 maksimum, 3 desired capacity. Jadi 3 dari scalingnya gitu, maksimum 3 server yang akan kita buat. Nah, scalingnya berdasarkan apa? Berdasarkan dari si CPU-nya ya, targetnya misalnya adalah 50% ya. Jadi nanti kalau 50% dia akan ngebuat server lagi sampai maksimumnya adalah 3 gitu ya, per setiap 60 ya, setiap warming up-nya 60 detik gitu ya, 60 menit.
Oke, ini tidak ada aturan ya, kita langsung naikkan saja. Notifikasi kita skip ya, tag-nya kita kasih ya, jadi supaya membedakan antara server yang sudah kita buat secara manual dengan scaling. Bentar ya. Oke, nah ini sudah ya, jadi tinggal kita lanjutkan. Next, ya jadi dengan menggunakan template ya, kita sudah gunakan nih posisinya, dan juga langsung kita aktifkan ya, desire capacity-nya minimal 1 yang aktif, kemudian maksimum 3 ya, sampai kita buat scalingnya. Oke, sampai sudah ya, jadi sudah kita buat nih auto scalingnya. Nanti kita tinggal cek nih berapa instannya berhasil atau tidak gitu ya. Di sini kalau kita lihat nanti akan ada instan baru nih, jadi kalau memang sudah berhasil ya, teman-teman semua nanti bisa melihat sebuah server ya, server dan juga target grupnya di sini akan bertambah nih ya. Ya, ini nanti akan bertambah secara otomatis dari si scalingnya. Ini belum ya, belum jalan karena masih proses ya gitu ya. Intinya dari load balancing nanti akan bisa melihat dipanggil ya berdasarkan dari si URL-nya gitu. Ya, itu contoh dari studi kasus yang ada nih. PR-nya silakan ya selesaikan soal yang sudah diberikan di grup ya. Paling tidak besok sore ya, sebelum nanti malamnya kita vicon lagi ya. Jadi untuk di Kamis, Jumat, Kamis dan Jumat ya, Kamis dan Jumat ya, mulai dari Rabu, Kamis, Jumat itu viconnya kita ganti jadi malam karena kami berdua sedang ada kegiatan juga gitu ya. Untuk 3 hari itu, jadi nanti selebihnya kita ubah menyesuaikan lagi waktunya ya. Untuk saat ini Rabu, Kamis, Jumat kita ubah menjadi malam ya. Oke, kita cek ya statusnya sudah berhasil atau tidak. Nah, ini auto scaling ya, jadi instannya yang sudah aktif 1 ya, karena tadi minimal 1 ya, minimal 1 yang aktif, dan desired capacity-nya juga maksimumnya adalah 3 gitu. Kita cek ya di bagian target group harus kita aktifkan ya. Nah, dia akan otomatis ada ya, bukan kalau tadi kan kita menambahkannya secara manual. Nah, sekarang harus diaktifkan langsung gitu ya. Ini walaupun statusnya unhealthy ya. Jadi kalau misalnya status unhealthy berarti masih ada kesalahan gitu di bagian launch template-nya. Itu contohnya ya. Ini jadi kita bisa memulai lagi gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat ini statusnya sedang berjalan ya. Ini server yang ketiga, kita bisa ngecek ya. Oke, seperti itu ya untuk yang si auto scaling dan load balancernya yang kemarin sempat tertunda. Jadi ini sudah berhasil nambah ya auto scalingnya, tinggal kita sesuaikan ya. Jadi semakin nanti kalau dihapus dia akan bertambah lagi nih gitu ya. Itu mungkin ada yang ditanyakan dulu.
Ya, nanti rekamannya nanti bisa dilihat kembali ya dari yang sudah berjalan gitu ya. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, biar tidak terlalu malam juga ya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Pastikan tugasnya dikerjakan ya. Ngerti, kerjakan. Nggak ngerti, tanyakan di grup, jangan japri ya. Kenapa? Supaya yang mengalami kasus yang sama itu bisa melihat langsung ya, tanpa bertanya-tanya lagi gitu ya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Kita kalau memang tidak ada, kita cukup ya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ya. Besok kita lanjutkan dengan materinya nanti sedikit berbeda ya. Saya pengen tahu dulu besok pastikan sudah sebelum Vicon ya sudah selesai semua. Setelah itu baru kita lanjutkan ya. Oke, kita cukupkan dari saya ya. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.